satu kehidupan yang baru dimulai saat kita mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup ini akan baru, caramu hidup akan baru, langkah hidupmu akan baru, dan seluruh kehidupanmu akan menjadi baru saat Roh Kudus itu mulai memenuhi kehidupanmu. Karena itu mari buka hatimu bagi Roh Kudus untuk tinggal dalam hidupmu. Mari mulai hari ini kau berseru kepada Tuhan, Roh Kudus penuhi aku dengan kuasa-Mu. Roh Kudus penuhi aku dengan kehadiran-Mu dalam hidupku, supaya aku menjadi baru di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dia menguatkan kita. Dia memberi kekuatan dan pengharapan bagi setiap saudara. Engkau penuhi setiap kami dengan kuasa. Malam ini setiap kami Engkau lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika Roh Kudus turun atas kami, ada kuasa yang memenuhi kami semuanya Tuhan. Inilah kuasa, inilah otoritas untuk kami bisa ada di atas muka bumi ini Tuhan. Yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa yang membuat kami dapat menjadi saksi. Kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kau hadir. Kau hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk malam hari ini Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ini kami membuka hati kami Tuhan. Buat kami akan sama-sama bersekutu dengan firman. Berbicaralah kepada setiap kami. Bicaralah kepada setiap kami. Berikan kepada kami pewahyuan yang baru. Berikan kepada kami pewahyuan yang baru. Supaya oleh pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, kami boleh melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyiapkan hati kami buat firman-Mu. Dan kami terima firman Tuhan malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Semua diberkati, amin. Ya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Kisah Rasul pasal 1. Kita akan membaca ayat 1, ayat yang ke-6, Jadi Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat
ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat genap. Bapak Ibu Saudara akan bersama-sama dengan Ibu Gembala akan bacakan ayat yang ganjil ya. Nanti ayat yang ke-11 kita akan bersama-sama baca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka sama-sama dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Amin, saudara. Bisa nangkep kira-kira firman Tuhan ini? Bisa ya? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid. Ya, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, dikatakan, Tuhan, mau nggak engkau memulihkan ya kerajaan bagi Israel? Jadi, kisah ini sedang menggambarkan tentang bagaimana bangsa Israel sebagai sebuah bangsa, dia berada dalam satu tekanan akan penjajahan kerajaan Romawi. Dan dia berkata kepada Tuhan, murid-murid yang berkata, Tuhan, mau nggak sih engkau memulihkan, ya, pemulihan kerajaan ini, memulihkan bangsa ini? Tapi Tuhan jawabnya sederhana, kamu nggak perlu tahu masa dan waktunya. Semua itu ditetapkan oleh Bapa yang di sorga. Tapi ada satu hal yang Tuhan sampaikan, dan ini begitu penting bagi kehidupan, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya murid-murid, tapi juga ini penting bagi kita semuanya. Amin. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, waktu murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan mau enggak Tuhan memulihkan? Dan mungkin ini pertanyaan kita semuanya. Tuhan, mau enggak engkau memulihkan rumah tanggaku? Tuhan, mau enggak engkau memulihkan pekerjaanku? Tuhan, mau enggak engkau memulihkan pelayananku? Tuhan, mau enggak engkau memulihkan hidupku? Ya. Mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita semua. Tapi satu jawaban Tuhan yang begitu luar biasa, ini menjadi satu jawaban, ini menjadi satu solusi bagi setiap kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Katakan sama-sama, saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Sekali lagi, kencang, 2, 3. Saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Amin. Sudah percaya? Boleh kasih tahu kanan kirinya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kalau Roh Kudus gak memenuhi saudara, sudah gak terima apa-apa. Amin. Nah, ini yang menjadi beda. Kehidupan orang percaya itu menjadi berbeda. Karena apa? Karena hal ini. Ya. Karena ketika saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kehidupan saudara akan jadi beda. Amin. Amin. Katakan sama-sama, hidup saya pasti beda kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Amin. Kasih tahu lagi kanan kirinya, hidupmu pasti beda kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Amin. Ya. Saudara, inilah saudara, semua kehidupan agamawi itu bisa dicontoh. Misalnya, orang Kristen sebayangnya tepuk tangan, bisa nggak dicontoh? Bisa, wong kita punya tangan.
Orang Kristen sembayangnya pakai musik. Bisa enggak yang lain contoh? Oh gitu, ya boleh. Agama saya ini sembayangnya pakai musik. Bisa enggak dicontoh? Bisa. Betul? Ada satu yang enggak bisa dicontoh. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, itu enggak bisa dicontoh. Itu hanya bisa dialami. Amin. Amin. Orang bisa pura-pura happy, bisa enggak? Bisa pura-pura bahagia? Bisa. Wah, si itu beli HP. Kita bisa pura-pura kaya. Beli HP juga. Situ yang teman kita belinya cash, kita belinya kredit. Ya kan? Bisa kan pura-pura kaya. Yang sana bisa tidur karena memang duitnya lebih. Yang kredit tahan nafas setiap tidur. Karena bingung bayarnya pakai apa. Pura-pura itu bisa. Tapi kalau mau alami sesuatu, kita butuh satu pribadi. Nah, kehidupan kekristenan itu dikatakan begini, inilah kuncinya saudara. Ya, hidup dalam Kristus ini yang menjadi kunci. Ya, Anda nggak hanya bisa datang untuk sembahyang, hanya datang untuk beribadah, datang untuk bersekutu, hanya sekedar Anda bisa tepuk tangan memuji Tuhan. Bisa semuanya pura-pura. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa Anda pura-pura. Apa itu? Pengalaman engkau dipenuhi sama Roh Kudus itu nggak bisa pura-pura. Amin. Dan Alkitab berkata, mari kita ulangi lagi baca ayat ini pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan sambil kita pahami dengan baik firman Tuhan ini ya. Oke, sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata begini, kamu akan menerima kuasa. Jadi artinya begini, ketika Roh Kudus itu kita terima, itu akan otomatis membuat kita itu menjadi saksi. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, maka otomatis itu mengubah hidup kita itu menjadi saksi. Saya ngasih gambaran begini. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Contoh, ya, kalau kita berada di tempat yang gelap, ya, tempat gelap sekali, tidak perlu cahaya yang gede, tidak perlu lampu sorot, tidak perlu lampu yang 100 watt, cukup lampu kecil dinyalakan. Orang lain bisa rasakan dampaknya enggak? Bisa tidak? Bisa. Padahal cuma kecil. Ya, saudara, hidupmu ketika Roh Kudus engkau terima. Roh Kudus itu engkau menguasai hidupmu. Kecil, tapi dahsyat. Engkau enggak perlu cerita, tapi sebelahmu, tetanggamu, temanmu, keluargamu mulai liatin apa yang beda dengan orang ini. Ada sesuatu yang menarik. Amin. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang orang lain bisa rasakan tentang hidupmu. Karena apa? Karena engkau sudah menerima kuasa daripada Roh Kudus dan dikatakan engkau menjadi saksi. Nah, kata saksi ini itu artinya engkau sedang mencerminkan surga itu dalam kehidupanmu. Amin. Kadang kita ini pura-pura pengen jadi wakilnya surga, pengen jadi saksi Tuhan, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena menjadi saksi itu seperti ini, saudara. LCD ini, ya. Ketika dia dinyalakan, lalu di komputer sana mulai disambungkan. Ketika disambungkan, lalu dipantulkan. Waktu dipantulkan, begitu dipencet, klik, langsung pindah. Klik, langsung pindah. Kenapa? Dia menjadi reflektor.
Saya kasih gambaran, anggap saja komputer atau iPad saya. Ini menjadi isinya sorga. Dan di sini, ini bumi yang pengen tahu apa sih isinya. Ya, apa sih isinya sorga? Tapi dari sana nggak bisa sampai di sini. Dia butuh reflektor, dia butuh sorot, dia butuh cermin, dan cerminnya adalah hidupmu dan hidupku. Amin. Nah, ketika kita kayak proyektor ini nyambung dengan sorga, nyambung dengan komputer, maka di bumi akan langsung otomatis tahu apa saja isinya sorga. Amin. Amin. Ini ada kemampuan nggak untuk ngetik? Punya kemampuan nggak dia ngetik? Nggak bisa. Dia cuma bisa menyorotkan saja. Dia cuma bisa nampilkan saja. Anda nggak perlu sibuk gimana caranya merefleksikan sorga. Semuanya sudah ditulis, semuanya sudah diketik, semuanya sudah didesain oleh sorga. Amin. Anda tinggal mencerminkan saja. Nah, bagaimana Anda mencerminkan itu? Kita berkata, engkau butuh kuasa. Engkau butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menyambungkan hidupmu dengan sorga. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, engkau bisa terkoneksi dengan sorga. Dan ketika engkau terkoneksi dengan sorga, bumi akan tahu tentang sorga lewat kehidupan saudara. Amin. Amin. Ini yang paling penting. Dan ingat, perjalanan hidup kita itu justru dimulai dari sini. Waktu kita menerima Roh Kudus. Jadi sebenarnya naiknya Yesus ke sorga itu menjadi inti dari kehidupan kita. Kalau Yesus nggak naik, kita nggak terima Roh Kudus. Yesus naik, Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita jadi terhubung dengan sorga. Artinya apa? Kekuatanmu yang sepenuhnya karena Roh Kudus itu akan terjadi ketika engkau sendiri terkoneksi dengan sorga. Engkau bisa menjadi saksi. Wah, jadi saksinya kita kadang-kadang hanya menyoroti. Saya jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita nggak usah bicara ini dulu. Tapi kita bicara bagaimana kita bisa menjadi saksi. Yaitu ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Dan kita langsung terhubung. Nangkep ya? Nangkep ya? Jadi saudaraku, nggak perlu takut tentang apa yang engkau kerjakan dalam hidup saudara. Bisnismu pasti akan berhasil. Pelayananmu pasti akan maju. Rumah tanggamu pasti akan diberkati. Kapan? Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Sebab itu ini yang penting buat kita. Keluarga-keluarga, pasangan suami istri, ayo kita minta sama Roh Kudus, penuhi rumah tanggaku dengan Roh Kudus. Amin. Kalau rumah tanggamu penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan terhubung dengan sorga. Saat engkau terhubung dengan sorga, semua yang ada pada sorga itu otomatis nyorot. Amin. Amin. Jadi saudaraku, kalau gambar tadi ya, misalnya dari komputer bisa tampil di layar ini lewat mana? Lewat proyektor. Nah, hidup kita ini kayak proyektornya. Jadi sebelum di sana tampil ke sini, dia mesti lewat di sini dulu. Amin. Sebelum dunia ini merasakan tentang kasihnya Tuhan, engkau pasti akan merasakan lebih dulu kasih Tuhan. Amin. Sebelum dunia merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu, dengarkan ini, engkau harus alami dulu. Ini enaknya, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus. Jadi tidak perlu kejar-kejar. Yang dikejar adalah engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai di sini bisa mengerti? Penting tidak kira-kira Roh Kudus buat saudara dan saya? Penting tidak buat rumah tangga saudara? Penting tidak buat anak-anak saudara? Saudara, ini penting sekali. Saudara harus berjuang dari sejak anakmu masih kecil. Engkau doakan, ditumpangi tangan anak-anakmu, Tuhan penuhi dia dengan Roh Kudus. Supaya anak-anakmu dari kecil dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin.
Dan firman Tuhan berkata, kalau Anda baca dalam Kisah Rasul pasal 2, janji Tuhan digenapkan di zaman ini. Engkau akan lihat anak-anak akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Coba kita lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kisah Rasul pasal 2, ayat 17 dan 18. Ayo kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. 2, sudah semuanya? Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 18. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Saudara, ini digenapkan di zaman kita. Saat ini saya berdoa setiap saudara mulai menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus. Amin. Karena ketika sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara akan langsung terhubung dengan sorga. Ketika sudah terhubung dengan surga, maka seluruh rencana surga itu bisa dimunculkan lewat hidup saudara. Amin. Di sini Anda bisa lihat, anak-anakmu akan bernubuat. Anda tahu bernubuat? Dia bisa bicara tentang hal-hal yang belum terjadi. Tapi dia juga, anak-anakmu, Anda akan heran, anak-anak saudara itu bisa menghibur. Anak-anakmu bisa menguatkan orang lain. Anak-anakmu bisa menasihati, padahal kalau kita pikir dia cuma anak-anak. Tapi di sini katakan dia bisa bernubuat. Dia bisa menceritakan, dia bisa mengatakan apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa bisa? Karena anak-anak saudara itu klik dengan sorga. Amin. Anda rindu nggak lihat anak-anak saudara kecil-kecil dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu bisa terjadi kapan? Saat engkau dan anak-anakmu terhubung dengan sorga, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan remehin anak saudara yang kadang-kadang mungkin anak saudara masih kecil. Wah, anak saya Pak baru 4 tahun, anak saya baru 5 tahun, anak saya baru 2 tahun. Jangan remehkan. Alkitab berkata, lihat di sini, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, ada nggak umurnya? Ada nggak umurnya? Nggak ada. Amin. Justru kadang-kadang kita sebagai orang tua ini terlalu ngeremehkan anak-anak. Ya. Tolong loh, anaknya suruh dengar firman Tuhan. Dia belum tahu apa-apa. Anda salah. Amin. Justru ketika anak sudah masih kecil, Anda mendidik dia. Duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Amin. Ajari mereka baca Alkitab. Waktu sudah baca Alkitab, jangan biarkan dia keliaran. Walaupun anak masih kecil, Anda dengar, didengerin. Diperdengarkan. Anda baca firman, diajak ngomong. Lihat, mami baca firman, papi baca firman. Dengerin, dia lihatin saudara. Saat dia memperhatikan apa yang kau lakukan, kelak mereka akan menjadi seperti teladan yang kau berikan buat anak-anak saudara. Amin. Anda lihat anak-anak, belajar dari mana ngomong kayak orang tua. Dia perhatikan kita. Dia lagi main sama temannya, tiba-tiba nyelotos, mana ada. Anak kecil pandai ngomong mana ada. Dari mana saudara? Teladan hidup kita. Amin. Kalau engkau dari saat anakmu masih kecil, engkau sudah mulai bawa dia supaya dia penuh dengan Roh Kudus. Karena engkau penuh dengan Roh Kudus, maka anak-anakmu juga penuh dengan Roh Kudus. Dia bisa dipakai Tuhan untuk menasehati, untuk bernubuat, untuk menguatkan, untuk membicarakan tentang apa yang sorga sedang bicarakan. Tapi di sini dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan.
anak-anak remaja mau mulai dipakai Tuhan. Tuhan kasih penglihatan tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan bukan hanya anak kecil, bukan hanya remaja, tapi Alkitab juga berkata, orang-orangmu yang tua. Siapa yang tua di sini? Siapa yang merasa tua di sini? Tuhan bisa pakai saudara untuk mendapat mimpi. Dan mimpinya ini bukan mimpi tidur. Oh, mimpi dapat rezeki nomplok. Bukan. Amin. Tapi ini mimpi tentang bagaimana Tuhan, yang Tuhan rindukan untuk disampaikan di atas muka bumi ini, supaya dunia ini tahu siapa Tuhan itu. Amin. Pasti akan terjadi. Dan yang terakhir di ayat yang 18, itu khusus juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi hamba Tuhan ada laki-laki dan perempuan. Dikatakan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Siap-siap semua plan-plan Tuhan. Hari-hari ini kita akan dicurahkan. Kita akan terima pencurahan Roh Kudus. Amin. Sebab itu ini kalau kita hitung, minggu setelah kenaikan Tuhan, itu adalah minggu di mana orang menunggu Roh Kudus dicurahkan. Ya, kita nggak pakai tradisi budaya. Wah, dulu nunggu mereka di gereja. Saat ini saya ingin berkata, kalau engkau haus, engkau minta dipenuhi dengan Roh Kudus, di rumah pun Anda bisa penuh dengan Roh Kudus. Tapi kuncinya sederhana, haus. Amin. Kalau engkau haus, pasti engkau akan dipuaskan oleh Roh Kudus. Ya, dan saya akan tutup dengan, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ini, setelah Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus barusan ngomong, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, naik ke sorga. Disaksikan, artinya ditonton. Lagi ngomong, tiba-tiba Tuhan naik ke sorga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 11, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini yang menjadi ending kita. Kita sudah dilengkapi dengan kuasa, kita terhubung dengan sorga, dan akhirnya adalah, lihat, Tuhan yang waktu itu disaksikan oleh mereka. Tuhan yang sama akan datang dengan cara yang sama. Saudara, kalau Tuhan sudah datang dengan cara yang sama, sudah ending. Artinya, tempat kita sudah siap. Sekarang, tanggung jawab kita bukan lagi mikir, gimana ya saya bisa punya ini. No. Yang paling penting adalah, apakah saudara siap? Waktu masa akhir kita di bumi ini selesai. Seringkali orang gak siap, karena dia masih sibuk. Waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, orang lain di seluruh negeri itu gak tahu. Ketika Nuh sudah boyongan, ya, bawa barang, bawa binatang masuk ke dalam bahtera, seluruh bahtera itu berisi dengan binatang-binatang. Anda bisa hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Nuh membawa seluruh binatang yang Tuhan suruh bawa masuk ke dalam bahtera.
Saya percaya itu membutuhkan waktu. Masa orang tidak pada lihat semuanya? Lihat. Tapi karena mereka sibuk, mereka jadi tidak lihat. Masuk. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, masuklah. Terakhir Nuh, masuklah dalam bahtera. Tutup. Begitu ditutup, hujan mulai turun. Duar. Ketika hujan mulai turun, orang di bumi berkata apa? Ah, biasa. Makin nyenyak tidur kami karena hujan. Tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. 40 hari, 40 malam. Hujan terus. Saudara bisa bayangkan? Rumah Pak Eko kalau 40 hari, 40 malam semacam berapa itu ya? Sedangkan semalam saja sudah semata kaki. 2 malam, 2 mata kaki. Ya kan? Ini 40 hari, 40 malam. Mereka semuanya jadi kalang kabut. Mereka kalang kabut. Waduh, ternyata benar yang dibilang sama Nuh. Tuhan mau setiap saudara tidak seperti orang-orang pada zaman Nuh. Mereka sibuk. Alkitab mencatat waktu Nuh persiapan bahtera. Orang di sana lagi sibuk kawin dan mengawinkan, makan dan minum, sibuk untuk makan, sibuk untuk bagaimana anak saya mau kawin Pak, anak sampat sembayang. Dan ketika Nuh masuk bahtera, mereka semuanya tertinggal. Ending kita adalah kedatangan Tuhan. Karena itu, sebelum kedatangan Tuhan, pastikan setiap saudara penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Tuhan itu datang, ketika waktunya Bapa itu tiba, engkau tidak kaget. Engkau enggak buta. Karena apa? Engkau penuh dengan Roh Kudus. Waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, saudara itu tersambung dengan sorga. Baik lagi kisah tadi ya. Waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, waktu Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka engkau hidup ini terkoneksi dengan sorga. Sehingga semua rahasia sorga itu pasti akan lewat saudara sebelum dipancarkan ke bumi ini. Amin. Jadi saya percaya setiap kita itu akan diberitahu kapan waktu Tuhan datang. Kuncinya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau punya otoritas. Tahu berita dari sorga. Amin. Sama dengan saudara, kalau punya handphone, pengen tahu enggak berita yang sedang up to date? Perlu. Caranya gimana? Bukan hanya punya HP. Punya HP tapi tak punya kuota. Bisa enggak? Enggak bisa. Roh Kudus itu kira-kira gambarannya seperti kuota yang membuat HP-mu bisa terhubung dengan sorga. Amin. Sekarang minta sama Roh Kudus, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus. Amin. Anda mungkin seperti Pak Eko hanya seorang driver. Jadilah seorang driver yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Anda mungkin hanya seorang karyawan biasa. Jadilah seorang karyawan yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Engkau berkata, aku hanya ibu rumah tangga, Pak. Jadilah ibu rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus. Karena ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau akan terhubung dengan sorga. Dan semua rahasia dan kekayaan sorga akan terkoneksi dengan saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Oh, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah. Haleluya, Engkau Allah Immanuel. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri mesbah doa ini, pastikan engkau berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus mulai hari ini penuhkan hidupku dengan Roh, supaya dalam hidupku ada kuasa yang membuat aku bisa terhubung dengan surga. Setiap saudara dimanapun engkau berada, minta dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Jemaat yang ada di rumah, mulai hari ini, malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Minta penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu. Anda angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama. Nanti Ibu Gembala akan berdoa pada saudara. Setiap kita akan penuh dengan Roh Kudus. Setiap kita akan dipenuhi dengan kuasa. Dan oleh kuasa itu engkau akan terhubung dengan sorga. Oleh kuasa itu engkau akan melekat dengan sorga. Ada kuasa yang membuat saudara terhubung dengan sorga. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita berdoa. Jemaat yang ada di rumah, angkat tangan saudara, arahkan ke layar handphone TV saudara. Untuk engkau penuh dengan Roh Kudus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kami hanya ingin berkata, Bapa, Engkau baik. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami ada di hari ini, Engkau tahu akan setiap hati kami. Engkau tahu akan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu akan setiap pergumulan kami. Dan kami berkata, Bapa, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Dan kami ingin membuka hati kami. Kami ingin membuka hati kami. Dan kami ingin menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus dan penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Kami tahu ketika kami punya kerinduan yang besar dari dalam hati kami, akan mengalir aliran Roh Kudus-Mu. Dan ketika Roh Kudus-Mu itu mengalir memenuhi kami, maka kami tahu inilah waktunya kami akan terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Inilah waktu kami akan terkoneksi dengan kerajaan-Mu. Dan ketika koneksi itu tersambung Tuhan, kami berkata bumi akan melihat segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan-Mu. Bumi akan melihat akan kebaikan-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu di muka bumi ini akan melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Sebab itu aku berkata mulai hari ini, mulai malam ini Roh Kudus penuhi kami dan lebih lagi bawa kami ditenggelamkan di dalam Roh Kudus-Mu yang lebih lagi sampai kami bisa mengalami kelimpahan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu memenuhi kami, itu akan memberikan kekuatan buat kami, akan memulihkan kehidupan kami, dan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Dan kami tahu mulai malam hari ini Roh-Mu tidak akan pernah tinggal diam. Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam setiap pribadi kami, dalam setiap pribadi kami yang rindu dan haus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu malam ini dalam malam di mana Roh-Mu tinggal diam di dalam kami. Kami akan melihat mulai malam hari ini tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Seperti kata firman-Mu,
jangan pernah ambil roh-Mu daripada kami. Nah, malam hari ini juga kami ingin berkata, ketika Roh Kudus-Mu itu Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan, jangan biarkan Roh-Mu itu meninggalkan kami. Jangan pernah sekalipun Engkau mengambil Roh-Mu dari kami Tuhan. Karena kami tahu betapa pentingnya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya malam ini Engkau mulai bekerja di dalam setiap hati mereka yang mendengarkan kebenaran firman hari ini. Kami percaya inilah malam di mana Roh Kudus-Mu akan melawat setiap kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang terjadi atas setiap kami Roh Kudus pada malam hari ini. Kami mengucap syukur. Jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami, sertai dan lindungi kami. Tuntun kami selalu Roh Kudus, sehingga kami bisa tiba di rumah kami dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, akhirnya kita di penghujung mesbah doa ini. Ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus berkati, dan ingat hari Kamis small group online dan Jumat small group di Desa Kapur. Tuhan berkati dan shalom.